Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesina Ufa, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor dengan nomor induk mahasiswa E201107. Di sini saya akan membacakan hasil resum buku yang telah saya baca, yakni buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara Sektoral, edisi revisi cetakan kedua dengan penulis Harsanto Nursadi, diterbitkan tahun 2019 oleh penerbit Center of Law and Good Governance Studies dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kota terbit di Depok, dengan pembahasan dalam bab 3 mengenai aparat pemerintah oleh Dali Erni, Trihayati, dan Sri Mamuji. Aparat pemerintah adalah alat kelengkapan negara meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Adapun aparat pemerintah adalah pegawai negeri, alat negara, aparatur negara. Istilah aparatur negara sering dipertukarkan dengan istilah birokrasi negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, diperlukan aparatur sipil negara atau ASN. Kriteria diharapkan dari ASN ini adalah yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat yang mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan disahkannya UU 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, UU ASN yang berdasarkan prinsip merit, yakni sebuah proses mempromosikan dan merekrut pegawai pemerintah berdasarkan pada kemampuan, kualitas, dan kompetensi yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan, bukan pada koneksi politik. Aparatur sipil negara adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan yang pertama tugas pelayanan publik, yang kedua tugas pemerintahan, yang ketiga tugas pembangunan tertentu. Kemudian pengaturan aparat pemerintah. Yang pertama, pengaturan ASN tidak terlepas dari pengaturan kepegawaian negara yang telah panjang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal pengelolaan kepegawaian negara sebelumnya UASN terdapat 2 UU yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999. Dalam pelaksanaannya, kedua UU kepegawaian tersebut digunakan bersama-sama padahal berbeda jiwa pembuatannya masing-masing dari UU tersebut. Pembuatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 adalah dalam suasana sistem politik dan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Sedangkan pembuatan UU No. 43 Tahun 1999 dalam suasana pemerintahan reformasi. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sifatnya merevisi dan bukan menghapus UU No. 8 Tahun 1974. Keberadaan UASN sebagai pengganti dan mencabut UU pokok-pokok kepegawaian sebelumnya diperuntukkan untuk meningkatkan yang pertama efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan, kedua independen PNS dari tekanan politik, kemudian profesionalisme birokrasi, kemudian kompetensi aparatur, kinerja PNS, kapasitas kelembagaan bidang SDM aparatur, integritas birokrasi, kesejahteraan PNS, kualitas pelayanan publik, serta pembinaan dan kepengawasan. Kemudian kewenangan aparat pemerintah, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi membina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pemimpin tinggi utama, madya, serta fungsional ahli utama kepada yang pertama ada menteri dan kementerian, kedua pemimpin lembaga di LPNK, yang ketiga sekretaris jenderal dan sekretaris lembaga negara dan lembaga non struktural, yang keempat gubernur provinsi, yang kelima bupati atau wali kota di kabupaten kota. Kemudian memasuki kelembagaan, yang pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu PAN-RB. Yang kedua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Yang ketiga Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Yang keempat ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dan yang memasuki bab kelima itu kewajiban dan hak. ASN dalam hal ini adalah pegawai ASN mempunyai kewajiban dan hak bagi setiap diri pegawai. Dalam hal kewajiban tersebut ada 8 kewajiban yang harus dipatuhi dan 5 hak bagi PNS dan P3K. Terdapat 4 hak perbedaan. Kemudian
perbedaan hak ada pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak dimiliki oleh P3K. Kemudian kedudukan, fungsi, dan peran. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin administrasi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina, yang kedua pelayanan publik yang berkualitas dan profesional, yang ketiga ada perekat dan pemersatu bangsa, dan keempat adalah pendapat penulis. Kemudian pendapat dari penulis dalam bab 3 ini yakni mengenai aparatur negara. Penulis mengatakan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang 05 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara harus berdasarkan prinsip merit, yaitu yakni sebuah proses mempromosikan dan merekrut pegawai pemerintah yang berdasarkan kepada kemampuan, kualitas, serta kompetensi yang dimilikinya untuk melakukan pekerjaan, bukan pada koneksi politik. Meskipun secara dasolen mengenai aparat pemerintah ini mengharuskan untuk berdasarkan kepada prinsip merit, tetapi pada kenyataannya atau dahsainnya dalam hal merekrut pegawai pemerintahan ini masih memandang kasta dari seseorang pelamar dan tergantung pada koneksi politik yang dimilikinya oleh seorang pelamar atau yang bisa disebut orang dalam. Kemudian dalam bab ini juga terdapat beberapa kutipan baik dari para ahli dan sumber lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.